Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita takzimi Ayahanda Kiai Haji Imam Jazuli rahimahullah beserta Umi Hajjah Malika Lulu, kepada beliau-beliau semoga selalu senantiasa diberikan keberkahan dalam hidupnya dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang berbahagia, seperti yang sedang hits sekarang ini ya, yakni bulan puasa, bulan Ramadan telah tiba. Bahkan dalam lagu yang lagi trending juga ya, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ya, ketika kita menyambut bulan puasa tiba, bulan Ramadan tiba, maka bergembiralah hati kita. Ya, tuh ya. Karena banyak sekali kemanfaatan, banyak sekali keberkahan dalam bulan puasa ini. Kali ini ya, para pemirsa yang berbahagia, kita akan mengupas tentang apa itu puasa. Sesuai dengan syariat yang telah dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jelas sekali perintah seorang muslim, perintah kita sebagai orang yang beriman untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Ya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan oleh orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Nah, berarti nanti ketika kita melaksanakan puasa Ramadan, tingkatannya atau hasil dari puasa Ramadan itu adalah kita akan menambah ketakwaan kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kok jadi ngomonginnya ininya ya? Kita kan sekarang sedang membahas fikihnya. Oke. Kita langsung saja ya membahas tentang Kitabu Ahkamis Syam, bab atau kitab menerangkan tentang puasa. Puasa kita definisinya dulu ya, lughatan atau bahasa kuliahnya sih menurut etimologi, menurut bahasa adalah imsakun, menahan. Puasa itu menahan, ya, menahan. Menahan apa? Nah, nanti kita jelaskan. Berarti kalau menahan itu ya masih umum karena masih bahasa. Nah, sedangkan menurut istilah wasyar'an, menurut terminologi, puasa adalah imsakun an muftirin biniyatin mahsusotin jami anaharin qabilin lisaum min muslimin akilin tohirin min haidin wa nifasin. Itu adalah pengertian puasa menurut istilah. Jadi puasa adalah menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa. Apa perkara yang membatalkan puasa? Nanti akan kita jelaskan di poin berikutnya. Ya. Biniyatin mahsusatin, dengan niat yang telah ditentukan. Oh, ada niat yang khusus, ya nggak asal. Kalau nggak niat, ya nggak bakal sah nanti puasanya. Jami'an naharin, sepanjang hari. Qabilin lisaum, telah berlaku bagi orang muslim. Artinya dari mulai munculnya terbitnya fajar ya, waktu subuh tuh, sampai terbenamnya matahari. Ya, dari mulai fajar menyingsing waktu subuh tuh ya, sampai terbenamnya matahari. Nah, selama itu kita melakukan puasa. Nah, bagi siapa? Min muslimin akilin, bagi orang muslim yang syaratnya nih, bagi orang muslim akilin yang berakal,
Dan yang ketiga, tohirin min haidin wa nifasin, suci dari haid dan nifas. Nah, berarti kewajiban puasa ini bagi orang yang bukan muslim maka tidak wajib. Nah, itu ya. Jadi paham ya? Jadi yang namanya puasa adalah menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa dengan niat tertentu sepanjang hari, ya. Sepanjang hari orang muslim itu waktu yang telah ditentukan, ya, waktunya sudah paham lah semuanya, dari orang muslim yang berakal dan suci dari haid dan nifas. Nah, sudah paham ya. Sekarang kita lanjut kepada syarat wajib puasa. Wasyara itu wujub bisaum salah satu asya'a, al-islamu wal buluhu wal aklu wal qudratu ala saum. Nah, ini syarat wajib puasa nih. Kalau orang itu tidak masuk dalam syarat ini, syarat wajib puasa ini, ya, maka dia tidak diwajibkan untuk berpuasa tentunya. Oh, ya, paham ya? Oke, yang pertama, al-islamu Islam. Syarat wajib pertama tentang orang yang melakukan puasa itu adalah orangnya Islam. Gimana kalau orangnya Konghucu atau orangnya Buddha atau orangnya apalagi kafir lah, ya, non muslim, maka itu tidak wajib berpuasa karena dia tidak masuk dalam syarat wajibnya puasa tersebut, ya. Nah, itu yang pertama, harus beragama Islam. Orang yang selain Islam maka tidak wajib puasa. Enak dong? Ya nggak enak lah. Ya, di saat kita sedang menikmati atau panen pahala, mereka malah nggak dapat pahala, ya karena bukan orang Islam. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, wal bulughu, baligh. Baligh itu adalah orang yang sudah mukallaf, sudah diwajibkan untuk melakukan apa yang telah disyariatkan oleh Islam. Ya, baligh sudah. Jadi pengertian baligh ini kalau dalam kitab Safinah, ya, dijelaskan di situ ada 3, ya. Ada 3 alamat atau tanda orang baligh. Yang pertama adalah keluar mani. Itu bagi laki-laki, ya, dan perempuan. Yang kedua adalah keluar darah haid, itu khusus bagi perempuan. Kalau sampai umur 15 tahun belum juga ini, ya, maka sempurnanya umur 15 tahun itulah dia akan baru balighnya. Maksudnya begini, jadi ketika orang itu nggak keluar mani atau nggak keluar haid, ya, sampai umur 15 tahun nggak keluar, ya dia berarti belum baligh. Nah, kebalighannya dia dikatakan baligh ketika dia sudah umur 15 tahun. Itu, ya. Nah, walaupun dia belum keluar juga sampai 15 tahun. Nah, di situ. Nah, kalau perempuan, kalau misalnya dia haid tapi umurnya belum 9 tahun misalnya, ya, 9 tahunnya kurang 1 hari. Nah, maka itu belum dikatakan darah haid. Ya. Nah, maka dia belum baligh. Nah, syaratnya kalau perempuan lebih dari umur 9 tahun. Walaupun dia 9 tahunnya lebih 1 hari misalnya, atau 1 jam, maka dia sudah dikatakan baligh. Itu, ya, tentang baligh nih, supaya paham, ya. Jadi diulangi, ya, syarat baligh ada 3, ya. Yang pertama keluar mani, yang kedua haid, dan yang ketiga adalah sempurnanya umur 15 tahun. Jika tidak keluar mani dan belum keluar mani dan belum keluar haid, jadi balighnya itu di 15 tahunnya. Ya, itu baligh. Yang ketiga adalah berakal. Nah, yang pertama tadi Islam, kedua baligh, dan yang ketiga adalah wal aklu, berakal. Jadi orang yang gila, orang yang edan, ya, itu tidak wajib untuk berpuasa. Nah, gimana mau puasa wong edan? Ya, wong edan masa puasa. Sakti nemen edane, ya. Oke, tapi kalau tergila-gila karena cinta, nah, bagi orang-orang yang jomblo, yaitu wajib puasa, bukan karena gila edan, tapi tergila-gilanya karena cinta. Nah, itu wajib puasa tetap, ya, bagi jomblowers sejati, ya, yang masih memilih jomblo, memilih pilihan jomblo, silahkan lanjutkan, ya. Tapi awas, jangan jomblonya terlalu lama. Kalau lama-lama nanti direbut
orang. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku direbut orang. Wah, itu ya seperti ada apa itu, lagu dari siapa itu ya. Makanya hati-hati ya. Kemudian wal qudratu ala saum yang keempat. Nah, ini dalam matan, dalam tulisan matan, nuskhol matan ini tidak ada ya yang nomor 4. Ya, tapi di sini disebutkan wal qudratu ala saum. Kuat atau mampu untuk melaksanakan puasa. Bagaimana kalau tidak mampu? Maka tidak wajib puasa. Seperti apa? Orang-orang yang sudah tua renta misalnya, atau orang ibu-ibu yang menyusui itu boleh diperbolehkan untuk tidak berpuasa, tapi nanti ada bayar damnya ya, bayar ininya nanti ketika selesai bulan puasa itu rampung. Setelah selesainya bulan puasa itu, maka nanti ada kewajiban untuk membayar denda nantinya di situ. Sesuai dengan orangnya itu, kalau orangnya sakit nanti dendanya apa, kalau orang itu musafir dendanya apa misalnya ya, atau orang itu apalagi menyusui, ibu menyusui dendanya apa. Nah, nanti akan dijelaskan di bab berikutnya ya. Nah, itu adalah syarat wajib puasa. Jadi ulangi ya, syarat wajib puasa ada 4. Yang pertama adalah harus beragama Islam, awas, yang non muslim tidak wajib puasa. Yang kedua adalah baligh ya, sudah mukallaf, sudah mumayyiz ya. Yang ketiga adalah wal aklu, berakal, orang edan nggak usah puasa, nggak wajib puasanya ya. Dan yang terakhir wal qudratu ala saum ya, adalah mampu untuk melaksanakan puasa. Bismillahirrahmanirrahim ya, lanjut. Wa faraidus shaum arba'atu asya'a. Sekarang kita akan membahas tentang fardunya puasa. Fardu puasa itu jumlahnya ada 4. Nah, ini ya rukunnya, rukun puasanya. Kalau salah satunya tidak dijalankan, maka dia tidak sah puasanya. Ini akan mempengaruhi puasa kita diterima sah atau tidak. Makanya harus hati-hati. Ini yang harus dijalankan ketika selama berpuasa. Ya. Jelas ya? Oke. Wa faraidus shaumi arba'atu asya'a. Number 1, an-niyatu bil qalbi. Number 2, wal imsaku anil akli wasyurbi. Number 3, wal jima'u amidan. Number 4, wa ta'ammudul qai'i. Nah, itu 4 ya. Tentang fardunya puasa. Yang pertama, langsung saja ya supaya paham. Ini yang wajib nih, yang wajib diketahui oleh orang-orang yang berpuasa supaya puasanya tidak batal atau diterima ya. Adapun tentang diterima atau tidaknya puasa kita adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kita sesuai dengan syariatnya ya. Oh, syariatnya begini, maka itu jalankan supaya puasanya maksimal. Yang pertama adalah an-niyatu bil qalbi, niat di dalam hati. Ya. Jadi sebelum puasa itu ya niat dulu. Nah, terutama jika puasanya adalah Ramadan. Puasanya fardu. Puasa fardu itu puasa wajib ya, atau puasa nadar. Nah, itu maka wajib ya, niatnya itu di malam harinya. Nah, biasanya kalau orang-orang kita itu, orang-orang Indonesia ya, itu malamnya melakukan sholat taraweh ya, jamaah sholat taraweh ya. Kalau nggak lagi pandemi corona ini ya, kalau lagi sekarang sih di rumah aja sholat jamaahnya sama keluarga ya. Itu ketika kita melaksanakan taraweh, setelah tarawehnya biasanya para jamaah melakukan niat di situ, boleh ya, niat pada malam hari, atau niatnya yang penting sebelum waktu bermulainya puasa ya. Jangan niatnya ketika subuh, setelah sholat subuh, udah sholat subuh, assalamualaikum, aduh saya lupa belum niat. Nah, itu maka puasanya sudah tidak sah ya. Atau puasanya niatnya ingatnya ketika siang hari, aduh saya lupa belum niat. Nah, kalau puasanya ini wajib ya, puasa fardu, maka tidak sah. Awas ya, tidak sah nantinya. Nah. Oke, jelas ya. Untuk
niat di dalam hati ini ya, yang pertama ini niatnya harus dilakukan pada malam hari. Kalau lupa niatnya maka puasanya tidak sah ya. Kemudian wajib menentukan niatnya. Yang kedua adalah menahan diri dari makan dan minum. Ada beberapa poin. Yang pertama, poin pertama nih, itu dia walaupun makannya sedikit, cuman satu beras misalnya, makan lep ya, maka itu puasanya batal kalau dia sengaja. Tuh, aduh lapar makan sedikit aja nggak batal kan, dimakan ya batal lah ya, walaupun sedikit dimakan. Nah itu membatalkan puasa. Atau minum sedikit, atau sambil renang, biar puasanya kuat saya renang, ternyata di dalam kolam renangnya nyeruput air ya, diminum gelek sambil menyelam minum air misalnya. Nah itu maka batal puasanya. Hati-hati ya. Nah, walaupun sedikit, kalau makan dan minum disengaja maka batal. Ya, poin yang kedua nih. Nah, kalau dia makan minumnya itu karena lupa atau karena dia bodoh atau tidak tahu, maka puasanya tidak batal. Walaupun banyak makannya, makan banyak telep ya, waduh enak lagi puasa makan, tapi dia lupa, dalam keadaan lupa nih makannya. Wah udah kenyang, waduh lupa saya itu lagi puasa, aduh gimana nih puasanya. Nah itu maka puasanya tidak batal kalau dia lupa makannya, padahal dia lagi puasa tapi lupa, maka tidak batal. Ya itu awas, harus disimak baik-baik nih supaya tidak ada dusta di antara kita. Nah, atau dia itu tidak tahu kalau makan minum itu membatalkan puasa, dia makan. Nah, sudah makan, ada orang yang nyamperin, loh kamu kok makan bulan puasa, lagi puasa begini, loh emangnya kenapa? Makan minum itu membatalkan puasa. Aduh, kok saya nggak tahu ya? Oh ya udah, kalau nggak tahu sih. Nah, mulai sekarang nanti kalau misalnya puasa tidak boleh makan atau minum walaupun sedikit kalau disengaja. Nah, itu yang harus diperhatikan. Nah, bodoh atau tidak tahu, ketidaktahuan orang itu biasanya ada 3 macam nih ya. Yang pertama bisa jadi karena dia orang awam, bener-bener dia orang pelosoknya lagi pelosok. Jadi tidak ada ustadz, tidak ada kiai, tidak ada yang menginformasikan tentang syariat Islam. Ya, dia nggak paham puasa itu bagaimana. Nah, maka dia boleh dia tidak batal puasanya kalau seperti itu. Yang kedua, sebab dia mu'alaf, dia baru masuk Islam. Ya, kemungkinannya nih. Nah, ketika dia belum mengerti juga ya, karena baru masuk Islam dan belum tahu, nah maka tidak batal puasanya ketika ada yang memberi tahu. Nah, makanya ayo ya, bareng-bareng kita berdakwah, bareng-bareng kita menyampaikan risalah-risalah Nabi ini, syariat Islam ini, supaya orang-orang yang seperti tadi tidak sampai tidak tahu sama sekali tentang cara berpuasa, atau puasanya orang-orang yang di kutub-kutub ya, di ini karena tidak ada informasi, karena tidak ada yang menyampaikan dakwahnya, akhirnya dia tidak tahu. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir itu kemungkinannya orang yang tidak tahu itu karena jauh dari ulama. Ya tadi ya, bisa jadi orang-orang jauh, tidak dekat dengan ulama ya, orang yang di pelosok-pelosok dalam, tidak ada utusan yang mengajarkan agama di daerahnya. Nah, itu kan bisa saja terjadi. Tidak ada akses internetnya sehingga tidak bisa mempelajari Islam dengan baik. Nah, itu bisa menyebabkan orang itu tidak membatalkan puasa karena kebodohannya, karena ketidaktahuannya. Itu ya, jelas ya. Oke, itu adalah poin yang kedua, menahan diri dari makan dan minum. Kalau sedikit, walaupun sedikit, kalau sengaja batal. Kalau dia banyak atau sedikit ya, sedikit atau banyak, kalau dia lupa tidak batal. Ya, itu. Kemudian yang ketiga, wal jima'u amidan, jima atau melakukan hubungan suami istri dengan disengaja.
selama masa puasa itu. Siang-siang itu tidak boleh ya, atau selama puasa aja. Bangun-bangun jam 6 ya, kedinginan, dia melakukan hubungan suami istri misalnya, maka puasanya batal dan dia akan kena kifarat. Bahaya itu ya, kifaratnya nggak main-main, lumayan rada berat. Nah, maka jangan melakukanlah ya, ditahan dulu, jangan hoa-hoe dulu ya selama berpuasa, karena akan menyebabkan batalnya puasa, karena itu masuk dalam rukun puasa, fardunya puasa. Kalau dilanggar ya bahaya, sudah mah puasanya batal, dia juga nanti akan kena kifarat, kena denda ya. Itu jangan sampai terjadi. Nah, kalau seandainya dia lupa juga ketika bulan puasa, ketika dia berpuasa lalu dia berjima ya, tapi dia lupa melakukannya, nah itu maka puasanya tidak batal. Sama seperti tadi ketika dia puasa makan nggak sengaja, dia lupa, itu seperti itu ya perumpamaannya. Jadi ketika dia makan udah banyak, udah kenyang, saya itu puasa lupa, nah itu boleh. Nah, jima juga sama, kalau dia itu melakukannya karena lupa, maka dia tidak batal puasanya. Tapi ya kalau menurut saya sih, masa iya lupa kalau melakukan hubungan begitu ya. Kalau makan dan minum sih kayaknya udah biasa, banyak yang kelupaan dia itu makan atau minum ketika berpuasa. Tapi kalau begituan kayaknya sedikit banget ya orang yang melakukan hal seperti itu, lupa melakukan siang-siang berang-berang ya, melakukan hubungan suami istri atau jima. Itu kayaknya barang langka lah, hanya orang-orang yang yang begitulah ya. Ya, itu yang ketiga rukun puasa. Yang terakhir, yang keempat adalah menahan diri dari menyengaja muntah. Ya, awas memuntahkan sesuatu. Ya, itu kalau dia sengaja dimuntahkan maka hukumnya batal puasa. Ya, makanya hati-hati ketika berpuasa, jangan sampai dia muntah dengan disengaja. Itu ya. Oke, kita tarik kesimpulannya dari apa yang tadi dijelaskan dalam Kitabu Bayani Ahkami Syam. Itu yang namanya puasa adalah menahan diri dari perkara yang batalkan puasa dengan niat tertentu. Tadi itu niatnya nawaitu shauma qadin an adai fardhi syahri ramadhana hadisanati lillahi ta'ala. Itu ya, sepanjang hari selama dia berpuasa, yaitu waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh orang muslim, yaitu dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu. Nah, kemudian min muslimin akilin tohirin min haidin wa nifasin, bagi orang yang Islam berakal dan juga suci dari haid dan nifas. Nah, kalau perempuan lagi haid atau nifas maka tidak wajib puasa, tapi dia wajib mengqodo nantinya. Nah, kemudian syarat wajib puasa yang pertama adalah Islam, kedua baligh, ketiga berakal, dan yang keempat terakhir ini tidak ada di dalam matanya, disebutkan 3 tapi di sininya dijelaskan 4. Nah, itu kuasa atau mampu untuk berpuasa. Ini saja yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pembawaan ada kata-kata yang tidak berkenan di hati para pemirsa semuanya. Semoga di bulan puasa yang penuh berkah ini kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT sehingga kita mampu melaksanakan ibadah puasa ini sampai selesai dan selalu kita diberikan berkah dan rahmat dari Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Nanti kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa, sunnah puasa, dan yang semuanya di pertemuan yang akan datang. Ini saja, semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.